saya tetap konsisten. Ba'alawi bukan durian Nabi. Sekali lagi, saya tetap konsisten bahwa Ba'alawi bukan durian Nabi. Jadi meskipun Gus Fuad Pleret sudah meminta maaf, sudah menjalani hukuman adat, itu kan persoalan yang lain. Jadi jangan dibawa-bawa mengenai diskursus perbincangan di sosial media menggunakan data dan seterusnya terkait validasi nasab dan Ba'alawi. Ini jangan dicampur adukkan. Posisi saya tetap konsisten bahwa klaim nasab Ba'alawi sebagai keturunan langsung Nabi tidak bisa dibuktikan. Dan memang tidak ada data yang ilmiah yang memadai. Assalamualaikum sahabat AW Kertapati Channel. Hari ini publik dikejutkan oleh jalannya proses sanksi adat terhadap Gus Fuad Pleret yang dilaksanakan tanggal 20 Juli 2025 di Palu. Karena ucapan Gus Fuad Pleret yang sudah menyinggung guru tua Habib Idrus Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Nah, proses tersebut bukan hanya ritual simbolis, tetapi wujud tanggung jawab moral yang dijalankan secara terbuka dan penuh rasa hormat terhadap norma lokal serta kerukunan sosial. Nah, kita simak prosesi sanksi adat terhadap Gus Fuad Pleret. Kita simak. Atau tidak lanjut keputusan tribunal kemarin kepada saudara kita Fuad Pleret. Saya tidak mau mengatakan bersalah karena beliau tadi tidak selamatkan. Dia sudah tunaikan kami sebagai yang menyidangkan perkara ini menerima berkenas dan sangat berbaik hati. Terima kasih kepada keluarga besar yang sudah memaafkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dan kemudian ini hukum adat itu sudah ditunaikan oleh Fuad Pleret. Kami juga sangat mengharapkan dengan kegiatan hari ini suasana kebatinan bisa kondusif kembali menyebabkan saudara Fuad Pleret ini kami sangat terima kasih kepada seluruh pemangku adat kota Pekanbaru dan juga difasilitasi oleh banyak persoalan bisa dari bantuan ada dari sekretaris semua kemarin permintaan dari pengaruh kepada ini penuh masyarakat dan saya itu mendapatkan sanksi adat sudah ditunaikan oleh saudara saya dari dan tadi juga tadi saya sudah menyematkan emblem dari Agawa Langkah Gus Fuad dalam mengikuti sidang adat seperti membayar denda, termasuk penggantian kerbau menjadi sapi, kain kafan, dan sedikit ritual tradisional lainnya, mewakili komitmen Gus Fuad Pleret dalam menuntaskan konsekuensi
dari kesalahan ucapan beliau. Nah, permintaan maaf Gus Fuad Pleret di hadapan Dewan Majelis Wali Adat dan tokoh Al-Khairot menunjukkan kesungguhan Gus Fuad Pleret untuk memperbaiki relasi sosial yang sempat terganggu. Nah, pada kesempatan hari ini saya membuat pernyataan sikap. Tidak berlebih-lebihan sih, tapi paling tidak ini bisa menunjukkan konsistensi, konsekuensi, dan segala macam yang terkait dengan perjuangan ini. Yang pertama, walau bagaimanapun juga, saya mengapresiasi pelaksanaan sanksi adat dan permintaan maaf Gus Fuad Pleret. Setelah sekian lama bergaul dengan beliau, kesana sini, dan seterusnya, saya menghormati langkah Gus Fuad Pleret yang sudah menjalani sanksi adat dan menyampaikan permintaan maaf karena ucapannya telah menyinggung guru tua. Nah, Gus Fuad Pleret ini menunjukkan kesadaran atas pentingnya menjaga norma etika dan keharmonisan di masyarakat. Kemudian yang kedua, saya menghormati restorasi harmoni sosial. Tindakan adat di Palu sana yang kita saksikan videonya tadi adalah mekanisme restoratif yang berfungsi memulihkan saling menghormati. Bukan semata penghukuman, dan sekali lagi patut kita apresiasi. Kemudian yang ketiga, saya tetap konsisten. Balawi bukan durian Nabi. Sekali lagi, saya tetap konsisten bahwa Balawi bukan durian Nabi. Jadi meskipun Gus Fuad Pleret sudah meminta maaf, sudah menjalani hukuman adat, itu kan persoalan yang lain. Jadi jangan dibawa-bawa mengenai diskursus perbincangan di sosial media menggunakan data dan seterusnya terkait validasi nasab klan Balawi. Ini jangan dicampur adukkan. Posisi saya tetap konsisten bahwa klaim nasab Balawi sebagai keturunan langsung Nabi tidak bisa dibuktikan. Dan memang tidak ada data yang ilmiah yang memadai. Beberapa narasi yang dilontarkan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani bahwa narasi keturunan Balawi ya terus dipertanyakan. Narasi-narasi Balawi harus kita terus pertanyakan. Pengalaman-pengalaman spiritual mereka tentang sanad, tentang berapa kitab yang dibuat, itu bukan bukti genealogis. Jadi pernyataan Kiai Haji Madudin itu masih menunjukkan bahwa masih adanya kontroversi terkait validitas nasab klan Balawi. Kemudian yang keempat, saya mengajak diskusi dengan akal dan bukti ilmiah. Seperti yang Anda sudah ikuti selama ini, kurang lebih 3 tahun, hampir 4 tahun ya. Kan tidak pernah terrealisasi diskusi yang terbuka, yang objektif,
tanpa harus caci maki, tanpa harus menikung, saling tikung, saling serang, dan seterusnya. Tidak pernah kan? Terrealisasi, diskusi, open, terbuka, objektif mengenai nasab ini, nasab klan Ba'alawi. Dan ini memang sudah harusnya di ranah akademis, bukan ranah caci makian kayak Roy Panci dan seterusnya. Saya mendukung dialog berdasarkan metode ilmiah, kajian silsilah, analisa manuskrip, bahkan tes DNA, tanpa merendahkan satu pihak maupun memicu konflik. Kemudian yang kelima, saya juga mempromosikan nih bagi kita semua, baik pro habaib maupun yang kontra habaib, tentang keterbukaan dan toleransi. Ya, harus kita jaga. Mari kita jaga. Perbedaan pendapat tentang nasab klan Ba'alawi ini tidak memecah persatuan umat Islam. Harmoni, ya, keselarasan, kesinambungan, keseimbangan, itu yang terpenting. Dan hormati hak setiap individu untuk mempertanyakan atau mempertahankan keyakinan berdasarkan pengetahuan dan akal sehat tentang klaim nasab Ba'alawi ini, tanpa menyinggung karakter orang lain atau melecehkan tradisi. Ini harus kita jaga. Saya tetap mendukung penuh. Sekali lagi, saya mendukung penuh dan mengapresiasi sikap Gus Fuad Pleret yang telah menjalin sanksi adat dan menyampaikan permintaan maaf. Dan ini merupakan langkah yang harus kita hormati. Namun secara prinsip, saya tetap meyakini bahwa Ba'alawi belum terbukti sebagai dzurriyyah Nabi secara ilmiah. Dan saya mendorong adanya kajian yang objektif, data driven, dan bertanggung jawab. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.